teman-teman, kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan soal dari TIU atau tes intelijensi umum. Nah, di tes SKD, TIU adalah salah satu soal yang paling banyak ditakuti oleh peserta tes. Maka dari itu, perlu banyak latihan tentang soal-soal TIU. Nah, kali ini saya akan membahas soal TIU. Tapi sebelum itu, teman-teman harus tahu apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab soal-soal TIU. Yang pertama, yaitu kemampuan verbal. Yang kedua, kemampuan numerik. Yang ketiga, kemampuan berpikir logis. Yang keempat, kemampuan berpikir analitis. Nah, bagaimana cara agar ini meningkat semua? Tentu dengan banyak latihan. Maka dari itu, teman-teman perlu banyak berlatih soal-soal TIU. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa soal TIU, ya, teman-teman. Nah, di sini ada contohnya militan. Persamaan dari militan apa, teman-teman? A. Agresif. B. Perang. C. Senjata. D. Sulit. E. Tenang. Perang. Silakan. Oke, langsung kita bahas ya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah A. Militan itu sama dengan bersemangat tinggi, penuh gairah, berhaluan keras. Berarti yang berkaitan dengan itu sama dengan agresif. Ya, teman-teman. Terus yang kedua, malah. Kira-kira apa? Ada jawaban A. Alam, B. Bencana, C. Kota, D. Dulu, E. Benar. Nah, menurut KKBI, malah adalah bencana, celaka, atau sengsara. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut. Konveks. A. Cekung, B. Biasa, C. Cembung, D. Lurus, E. Buram. Jawabannya adalah cembung. Lanjut. Konspirasi. A. Ide, B. Inovasi, C. Cekung, D. Persekongkolan, E. Rekan. Ya, saya rasa pasti teman-teman sudah pada tahu semuanya. Jawabannya tentunya adalah D. Komplotan atau persekongkolan. Yang kelima, kaldera. Pasti teman-teman kalau sering nonton berita pasti tahu nih apa arti dari kaldera. Yang pertama, A. Rawa, B. Tebing, C. Lereng, D. Kawah, E. Puncak. Dan jawabannya adalah tentu saja D. Kaldera adalah kawah gunung berapi yang sangat besar, terjadi karena peledakan atau runtuhan bagian puncak gunung berapi. Keenam, jemawa. A. Baik, B. Derita, C. Bijaksana, D. Adil, E. Angkuh. Jemawa sama dengan angkuh atau congkak, suka mencampuri perkara orang lain. Jadi jawabannya adalah E. Yang nomor 7, iterasi. A. Perulangan, B. Makanan, C. Teri, D. Monoton, E. Bergerak. Dan jawabannya adalah perulangan. A. Lanjut, intuisi adalah cerita, bisikan hati, ingatan, pikiran, lupa. Dan jawabannya adalah B. Daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari, bisikan hati atau gerakan hati.
insomnia. Ini siapa yang mengalami insomnia di sini, teman-teman? Pasti sudah tahu semua ya. A. Lupa ingatan, B. Demam, C. Tidak bisa tidur, D. Sehat, E. Takut. Tentu jawabannya adalah C. Keadaan tidak dapat tidur karena gangguan kejiwaan. Hati-hati, insomnia adalah bagian dari gangguan kejiwaan. Jadi teman-teman yang insomnia, segera periksakan diri. Lanjut. Implisit. A. Ukuran, B. Lebar, C. Licin, D. Tersirat, E. Obat. Dan jawabannya adalah, menurut KKBI, implisit adalah termasuk di dalamnya, meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan, tersimpul di dalamnya atau terkandung halus atau tersirat. Jadi jawabannya adalah D. Tersirat. Nah, selanjutnya kita contoh model soal TIU yang selanjutnya adalah seperti ini, teman-teman. Ada beberapa kata yang harus dilengkapi. Nah, ini cara menjawab soal seperti ini, teman-teman. Kita membuatkan kalimat yang antara kata yang satu dengan kata satu itu bersambung. Contoh, langsung saja kita bahas ya. Paman titik-titik sama dengan kakek langsung saja kita bahas ya, teman-teman. Nah, ini contoh. Paman perbandingannya titik-titik, kakek perbandingannya cucu. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita buatkan kalimat dari kata-kata yang ada. Contoh seperti ini. Seseorang dipanggil kakek oleh cucunya. Berarti kita jawabkan juga seperti ini juga untuk paman. Seseorang dipanggil paman oleh siapa? A. Anak, B. Kemenakan, C. Buyut, D. Cicit, E. Ayah. Berarti jawabannya adalah kemanakan. Kalau kakek pasangannya cucu, berarti paman pasangannya adalah kemenakan. Nah, ini juga. Kalau pasangan ayah adalah jejaka, pasangan ibu adalah A. Pemimpin, B. Pria, lajang, pemuda, gadis. Kata yang cocok untuk melengkapi ibu di sini adalah tentunya bukan B, apalagi C. Jadi yang pasti jawabannya adalah E. Gadis. Nah, contoh seperti ini. Supaya gampang menjawabnya. Seorang jejaka akan menjadi seorang ayah. Seorang gadis akan menjadi seorang ibu. Coba kalau kita ganti jawabannya A. Seorang pemimpin akan menjadi seorang ibu. Tentu tidak masuk. Seorang pria akan menjadi seorang ibu. Tentu tidak masuk. Seorang lajang akan menjadi seorang ibu. Tentu tidak masuk. Seorang pemuda akan menjadi seorang ibu, tentu juga tidak masuk. Seorang gadis akan menjadi seorang ibu, tentu ini masuk dalam logika. Jadi seperti itu. Untuk kata-katanya terserah teman-teman, kalimatnya terserah teman-teman, tapi untuk mempermudah mencari jawaban adalah seperti itu. Oke, lanjut. Latihan soal nomor 3. Telinga dipergunakan untuk mendengar, mata dipergunakan untuk A. Dingin, B. Panas, C. Meraba, D. Melihat, E. Anting. Berarti jawaban yang benar adalah tentu saja D. Seperti itu ya, teman-teman, untuk menjawab soal. Nah, ini kalau seperti ini kalimatnya seperti apa, teman-teman, supaya bisa menjawab.
bulatan dipasangkan dengan titik-titik, segi 4 dipasangkan dengan kubus. Coba ditebak teman-teman. Teman-teman sudah tahu jawabannya pasti B. Benda yang berbentuk segi 4 adalah kubus. Benda yang berbentuk lingkaran adalah bola, atau bulatan adalah bola. Jawabannya adalah bola. Nah, ini kembali lagi soal seperti yang sebelumnya. Persamaan kata. Pailit tentu teman-teman sudah tahu pasti bangkrut atau jatuh. Pengikisan jawabannya A. Elaborasi, B. Abolisi, C. Abrasi, D. Aborsi, E. Erosi. Tentu jawabannya adalah C. Abrasi adalah pengikisan batuan oleh air, es, atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan. Seleksi. Seleksi A. Jenis, B. Macam, C. Sortir, D. Pilih, E. Punah. Dan jawabannya adalah D. Seleksi atau pemilihan untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, kalau seperti ini adalah lawan kata. Taksim. A. Hormat, B. Yakin, C. Patuh, D. Lazim, E. Lancang. Dan jawabannya adalah taksim adalah hormat dan sopan. Lawan kata yang tepat untuk kata taksim adalah lawan kata yang tepat untuk hormat dan sopan adalah lancang. Terus selanjutnya longgar. Lawan katanya adalah A. Sempit, B. Kurang, C. Kendur, D. Kecil, E. Sedang. Jawabannya adalah lawan kata longgar itu sama dengan lebar atau tidak sempit. Lawan kata yang tepat untuk kata longgar adalah kata sempit. Ya, jawabannya A. Perintis. Lawan katanya adalah A. Pewaris, B. Pelopor, C. Penerus, D. Pengikut, E. Pencipta. Ayo coba ditebak teman-teman. Dan jawabannya adalah lawan kata yang tepat untuk perintis adalah C. Penerus. Karena perintis sendiri artinya adalah pelopor atau orang yang memulai mengerjakan sesuatu. Lawan kata yang tepat untuk kata perintis adalah penerus. Oke, itu 20 contoh soal sudah kita bahas. Kita lanjut lagi yang berkaitan dengan hitungan. Nah, ini ya teman-teman. Ini usahakan menjawabnya tidak pakai kalkulator ya teman-teman, cuma pakai tulisan-tulisan. Oke. Pakai cakaran. Latihannya dengan menggunakan cakaran. Intinya jangan menggunakan kalkulator. Misalkan ini juga di bawah 1 menit menjawabnya, satu soal. Rumah Durga berjarak 1 km dari sekolah. Jika kecepatan ia berjalan rata-rata 4,5 km per jam, berapa jam yang harus diperlukan untuk berjalan pulang pergi selama 6 hari? Nah, jawabannya A. 4 jam, B. 24 jam, C. 6 jam, D. 1/3 jam, E. 4,5 jam. Yuk, 1 menit. Teman-teman, silakan dihitung-hitung.
Oke, sudah teman-teman, kita bahas. Nah, waktu yang diperlukan untuk 1 kali berangkat berarti karena jarak rumahnya cuma 1,5 kilometer, sedangkan dia kecepatannya berjalan adalah 4,5 kilometer per jam, berarti waktu kali setiap 1 kali berangkat itu sama dengan 1/3 jam. Dari mana dapatnya? Yaitu 1,5 kilometer dibagi dengan 4,5 kilometer per jam. Kilometer dibagi kilometer, tunggu kita cari sini cakap apa namanya. Nah, seperti ini. 1,5 kilometer, sorry teman-teman, dibagi dengan 4,5 kilometer per jam. Nah, ini kalau seperti ini satuannya disamakan ya kan. Kita kan mau mencari jamnya, berarti yang kita matikan adalah kilometernya. Berarti bukan 4,5 per 1, tapi 1,5 per 4,5. Karena kalau seperti ini kan kilometer per 1, ini mati. Berarti sisa 1/3, sisa jam. Jadi ini keluarannya tinggal 1/3 jam. Karena ini kilometer per jam. Berarti jawabannya adalah 1/3 jam. Jadi waktu yang diperlukan untuk berjalan pulang pergi selama 6 hari, berarti tinggal dikali 6 hari dikali 2, ini adalah pulang pergi, dikali 1/3 jam. Berarti jawabannya adalah 4 jam. Jawabannya adalah A. Ya teman-teman, perlu dilatih. Terus yang kedua, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 160 km per jam. Berapakah jauh perpindahan mobil dalam 15 menit? Nah, kalau seperti ini teman-teman, samakan satuannya. Ini menit, ini jam. Ya, coba dihitung teman-teman. 1 menit. Oke, langsung kita bahas saja ya teman-teman. Perpindahan mobil 160 km per jam dikali dengan 15 menit per 60. 60-nya dari mana? Ini supaya dijadikan jam juga. Jadi samakan satuannya dulu. Menit ke jam itu dibagi 60. Supaya sama. Berarti jawabannya adalah 40 km. Itu teman-teman. Lanjut, nomor 3. Seorang penjual mengantar pesanan sebanyak 9 mangkuk sayur ke sebuah toko. Si penjual hanya bisa membawa 2 mangkuk setiap kali pengiriman. Berapa kali si penjual harus mengantarkan seluruh pesanan? Oke, ini sangat gampang ya teman-teman. Tidak perlu cakaran yang rumit. Oke, berapa kali teman-teman? Jawabannya adalah 5 kali. Untuk mengantar seluruh pesanan dibutuhkan 9 bagi 2, tinggal dibagi 9 bagi 2, jadi 4,5 kali. Kalau 4,5 kali berarti kita bulatkan ke atas menjadi 5 kali. Jadi dia mengangkat mangkuknya itu 2, pengantaran pertama kedua, pengantaran kedua kalinya 2, pengantaran ketiga kalinya 2, berarti sudah 6, pengantaran ke 4 kalinya 2, berarti sudah 8.
sisa 1 mangkuk itu tetap juga diantarkan. Berarti totalnya adalah 5 kali. Jawabannya adalah C. Nah, ini seekor monyet mula-mula berada di ketinggian tertentu pada sebuah tiang. Kemudian ia turun 4 meter. Dicatat ya teman-teman, di titik tertentu. Pertama ia turun 4 meter. Setelah itu naik 3 meter. Terus turun lagi 6 meter. Terus naik 2 meter. Terus naik 9 meter dan turun 2 meter. Pada ketinggian berapakah monyet itu berada? Nah, ayo coba. Oke. A sama seperti posisi semula, B 2 meter di atas posisi semula, C 1 meter di bawah posisi semula, D 1 meter di atas posisi semula, E 2 meter di bawah posisi semula. Oke, jawabannya adalah B. Tinggal jawabannya seperti ini teman-teman. Pertama turun 4 meter, terus naik 3 meter, terus turun 6 meter, terus naik lagi 2 meter, terus naik 9 meter, terus turun 2 meter. Berarti dia dari posisi semulanya itu adalah 2 meter. Seperti itu teman-teman. Kalau tadi di sini jawabannya adalah minus, berarti itu di bawahnya. Kalau jawabannya plus, berarti 2 meter di atasnya dari posisi semula. Anggaplah titik awalnya adalah 0, seperti itu. Oke, teman-teman. Lanjut. Nah, ini soal model seperti ini juga sering keluar ya teman-teman. Semua penyelam adalah perenang, sementara penyelam adalah pelaut. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Sementara pelaut adalah perenang, sementara perenang bukan penyelam. Semua pelaut adalah perenang, sementara penyelam bukan pelaut, sementara penyelam bukan perenang. Ayo teman-teman dijawab 1 menit. Oke. Jawabannya adalah D. Sementara penyelam bukan pelaut. Oke, lanjut. Lingkaran dari kalimat sekarang hujan atau tidak hujan adalah lingkaran dari kalimat sekarang hujan atau tidak hujan adalah besok hujan atau tidak hujan. Besok hujan deras, sekarang cerah. Besok dan sekarang tidak hujan. Sekarang hujan dan tidak hujan. Jawabannya adalah sekarang hujan dan tidak hujan. Jika kamu lulus, maka kamu dapat hadiah. Dengan demikian, jika kamu tidak lulus, maka kamu tidak dapat hadiah. B. Jika kamu tidak lulus, jika kamu tidak dapat hadiah. Kamu lulus dan dapat hadiah. Lulus atau tidak, tetap dapat hadiah. Kamu tidak lulus, dapat hadiah. Nah, saya rasa ini gampang ya teman-teman. Jawabannya adalah B.
kamu tidak lulus jika kamu tidak dapat hadiah. Seperti kuda lepas dari pingitan. Makna peribahasa di atas adalah sangat senang, sangat girang karena baru saja bebas, lalu berbuat yang bukan-bukan melewati batas. Mendapat keuntungan besar, orang tidak waras yang berbuat suka hati, menjadi asing karena tidak paham tentang lingkungan sekitar. Jawabannya tentu adalah B. Ya. Kuda yang lepas dari pingitan akan berbuat sehendaknya, lari ke sana kemari, dan mungkin akan pergi jauh meninggalkan kandangnya. Biasanya tidak mudah menangkapnya kembali. Peribahasa di atas dikisahkan kepada seorang yang individunya terkekang lalu tiba-tiba memperoleh kebebasan. Seperti rusa masuk kampung. Makna peribahasa di atas adalah merasa tidak paham tentang sesuatu, bingung karena tidak harus berbuat apa, tercengang dan heran melihat sesuatu yang baru, orang kampung masuk kota besar, orang yang tidak paham teknologi. Jawabannya adalah tercengang dan keheranan melihat sesuatu yang baru. Nah, ini contoh soal yang seperti ini juga sangat sering keluar ya teman-teman. Suatu seri angka sebagai berikut, 2, 4, 7, 11, 16, titik-titik. Seri selanjutnya adalah A, 17, 18, B, 20, 22, 22, 29, 24, 32, 29, 35. Ini ada pembahasannya teman-teman. Ini jawabannya adalah C. Nah, seperti ini teman-teman. 2 ke 4 itu butuh tambah 2. 4 ke 7 itu tambah 3. Tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Jadi, ketika sampai di 16, tambah 6, 22. Tambah 7, 29. Jadi, seperti itu. Jawabannya C. Ini kita memperhatikan yang ini ya teman-teman. Bagaimana dia terbentuk. 2 tambah 4 tambah 3. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Berarti 22, 29. Selalu perhatikan deret sebelumnya. Bagaimana dia terbentuk. Itu polanya pasti sama ke belakang. Oke, begitu adalah contoh-contoh soal TIU teman-teman ya. Itu model-model soalnya. Silakan dipelajari lagi soal-soal yang lainnya. Semoga berhasil dalam tes CPNS 2021 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.